Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa kita selalu tetap menjaga kesehatan. Pada pandemi ini kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Pesan untuk peserta didik yaitu jangan lupa kita menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi gitu ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan virus corona ini dapat berlalu sehingga kita dapat kembali melakukan aktivitas belajar di sekolah ya, bertemu dengan teman, dengan guru, saling menyapa ya. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pekerjaan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya. Nah, apa-apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu ya yang kita dapatkan itu sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Nah, apa-apa yang kita harapkan, kita inginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu dengan menundukkan kepala dan membacakan surat ya di dalam hati. Fatihah. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pertama seperti biasa Pak Wali ya dengan mengecek kehadiran apakah ada teman-teman kita yang di kalangan mengikuti pelajaran online ya. Kita masih dalam suasana pandemi, jadi pelajaran kita itu kita laksanakan secara daring ya. Ini untuk sama dulu ya. Ade Suwarni, tidak? Ya. Hadir. Ya, Ayu Setiarini, Erni Trisnawati, ya, Emi Nurhayati, Hadir Pak. Putri Ada Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu mendoakan orang-orang yang saat ini ya mungkin banyak sekali yang tidak bisa merasakan segarnya dunia, segarnya angin ya. Kita sama-sama berdoa semoga yang pada saat itu sehat, bisa berkumpul kembali, melakukan aktivitas seperti biasanya, ya. Oke, anak-anakku, seperti biasa ya untuk menumbuhkan rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Tuh. Dimohon semua anak-anak berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara sama. Ya. Kita mulai.
Indonesia tanah airku, Aku adalah darahku, Allah. aku berdiri jadi harapanku ibuku. Aku kebahagiaanku, hidupku marilah kita beri Indonesia Indonesia hiduplah pemimpin negeriku bangsaku semuanya semuanya bangga jiwanya jiwanya berpadanya Indonesia Indonesia Raya Raya Indonesia Indonesia Raya Tanahku, negeriku yang negeriku indah. Indonesia Indonesia Raya merdeka, merdeka Indonesia Indonesia Raya. Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita bersedia menyanyikan lagu bangsa dan saya. Semoga bangsa kita ini selalu terjaga aman dari mara bahaya, ya, terlebih-lebih wabah penyakit yang lalu, ya. Tuh, karena Indonesia ini patut kita jaga, ya, karena kita itu terlahir di tanah air Indonesia dan hendaknya kita selalu menjaga, ya, menjaga baik kekayaan alamnya, ya, selalu menjaga biar apa? Biar tanah yang kita pijak ini selalu subur, ya, selalu subur, tidak mengalami kerusakan, gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan kekayaan alam, gitu, airnya, dengan tumbuhannya, ya. Nah, sehingga jangan sampai kita itu mengalami yang namanya krisis air, gitu ya. Nah, coba kalian sudah pernah melihat atau merasakan belum mengalami kekeringan air? Siapa yang sudah pernah? Coba. Saya Pak pernah. Saya pernah Pak, pas lagi musim kemarau gak ada hujan, Kemarau susah sumurnya air. kering. Ya, ini pernah merasakan dengan air, gitu ya. Mungkin faktornya apa, gitu ya? Ada yang tahu kenapa bisa mengalami kekeringan? Gitu. Mungkin dari cuaca, ya, kemarau. Nah, kemarau ini, ya, saya kita belajar dari sejarah, kata orang-orang terdahulu itu walaupun kemarau, tetapi kalau kita selalu menjaga tubuh kita, ya, artinya melestarikan lingkungan, itu tidak akan terjadi keringan, gitu ya, karena di dalam tumbuhan itu terdapat yang namanya air. Jadi ketika musim kemarau ada, gitu, air itu tersimpan di dalam akar, gitu ya, dan kemudian sebaliknya kalau sudah terjadi musim hujan, dia tidak akan banjir, gitu ya. Makanya kita selalu senantiasa menjaga lingkungan kita, gitu ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, ya. Kalau kita itu menebang satu pohon, kita menggantinya dengan paling tidak 2, gitu ya, artinya lebih banyak daripada yang kita tebang, gitu ya. Paham anak? Ya. Untuk selanjutnya, coba ya, kalian
baca dulu, baca di dalam hati. Nah, ini ada dua peristiwa. Sebenarnya peristiwa ini terjadi di daerah Sulawesi Tenggara yang kesulitan mencari atau mendapatkan air bersih. Ya, nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian baca. Silakan. Halo, anak-anak. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah? Apakah sudah dibaca? Sudah, Pak. Ya. Nah, pada kesempatan di lain waktu yang sudah ya, kita sudah yang namanya belajar tanda baca. Ya, gitu. Makanya yang masih bacanya belum lancar atau belum memperhatikan tanda bacanya, lebih diperhatikan lagi ya, lebih sering berlatih membaca ya, baik itu bacaan apa saja ya, baik itu misalnya di rumah kalian ada majalah atau koran misalnya punya bapak ya, nah baca aja ya, nanti hitung-hitung melancarkan ya, apalagi tanda bacanya. Ada ya yang satu atau dua orang nih yang belum memperhatikan ya, memperhatikan tanda bacanya seperti tanda koma ya, jadi kemudian titik berarti agak sama ya, kemudian kalau ada perintah tanya itu pasti ada tandanya gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai peristiwa sejarah ya. Bapak ulas kembali bahwa kita itu jangan sampai melupakan sejarah ya. Karena katanya begini ya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai sejarah ya, atau mempelajari ya, tanda kutipnya tidak melupakan sejarah gitu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam sejarah itu ya, baik tokohnya ya, kemudian ceritanya, kemudian keadaannya, nah itu yang namanya sejarah ya. Tuh, makanya kita jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Kata Pak Soekarno, jas merah katanya ya, jas merah bukan jas kuning ya. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Iya ya, manusia dan lingkungan. Manusia kita sebagai manusia. Manusia termasuk makhluk hidup gitu ya. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang-orang sebelum kita ya. Makanya di dalam sejarah itu kita harus mempelajari ya, siapa orang-orang sebelum kita gitu ya. Karena gini ya, kita mempunyai orang tua kita itu mempunyai orang tua kita harus kenal gitu ya. Itu termasuk sejarah juga gitu ya. Apakah ada yang mempunyai nenek? Masih ada? Sudah enggak ada. Masih ada? Ada, Pak. Ya, sudah enggak ada. Ada, Mungkin Pak. kalau yang masih mempunyai nenek, kita belajar ya. Belajar artinya kita itu bertanya tentang sejarah
ya, bagaimana kehidupan nenek kita terdahulu, gitu ya, kehidupannya seperti apa, kemudian istilah keluarga kita. Nah, ya, perlunya sejarah itu supaya kita tidak mati obor, gitu ya. Artinya nanti kita itu saudara, gitu ya. Kita tidak mencari informasi atau belajar sejarah, terutama tadi ya silsilah kita itu tidak tahu siapa teman kita itu. Bisa jadi ya teman kita itu adalah saudara kita, gitu ya, karena kita itu masih satu keturunan, artinya kita itu semua bersaudara, gitu ya, yang Islam ya atau Muslim, kemudian non Muslim, orang Jawa, orang Sunda, kita itu bersaudara karena kita itu berpijak di satu negara, gitu ya. Bahkan kita itu berpijak di bumi Tuhan, ya, di Allah, ya. Kemudian lingkungan. Nah, tadi manusia sudah. Sekarang lingkungannya, kita senantiasa harus selalu menjaga lingkungan kita. Itu ya. Kalau kita mencintai lingkungan, sudah pasti kita itu akan selalu menjaga lingkungan kita, gitu. Coba Ayu, apa mau bertanya, Ayu selalu menjaga lingkungannya tidak? Mana Ayu? Ayu tidur ya? Ayo ya Pak. Enak sih. Ayu nggak nyimak ya? Iya, gantian Pak. Ayo yang lagi ngelamun ini lapar. Oh iya, nanti ya ada Perlu waktunya. ngedengerin Bapak. Belajar dulu. Iya. Tadi Kita belajar dulu ya. ya lingkungan Pak. Cara menjaga lingkungan Pak. Iya. Ayu selalu menjaga lingkungannya tidak? Insya Allah Pak. Tapi paling yang ya. gampang aja Pak. Dengan membuang sampah Ya, pada contohnya. tempatnya. Iya, pinter ya. Bagus ya. Itu salah satu bentuk menjaga lingkungan, gitu ya. Dengan membuang sampah artinya kita itu menghindari terjadinya yang pertama ya, banyak atau akan menimbulkan penyakit demam berdarah kan dengan sampah ya. Kemudian mencegah terjadinya banjir ya, seperti itu. Makanya dimanapun ada sampah kita harus bersihkan ya, kita harus pungut gitu. Apalagi yang kira-kira membahayakan kalau di jalan itu ya, kayak seperti pecahan piring ya, beling. Kemudian sampah juga, kalau kita melihat sampah ya, kita harus ambil ya, artinya kita bersihkan ya, apalagi diselok-selokan nanti akan menghambat ya, akan menghambat jalannya air, itu ya. Tuh. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama, mengamati dan berdiskusi gitu ya. Nanti kalian mampu menganalisis urutan peristiwa terdapat pada teks ya, teks non fiksi yang tadi ya, yang tadi sudah kalian baca sama-sama ya, tentang demi air bersih ya, tadi itu ya, di situ adalah teks non fiksi. Kemudian nanti kalian akan disajikan atau secara kelompok ya, urutan peristiwa yang terdapat pada non fiksi dengan tepat ya. Kemudian nanti kalian akan mengamati tayangan video yang akan nanti Bapak sajikan ya. Tuh. Dan
Setelah itu kalian menyimpulkan ya atau menganalisis apa saja yang terdapat di dalam video itu yang berkenaan dengan pencemaran air bersih, gitu ya. Karena kalau tadi yang Bapak sudah sampaikan, kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, entah sekarang maupun nanti beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian, kita itu akan kesulitan mendapatkan air bersih, ya gitu. Karena sekarang ya kita tidak menjaga lingkungan, ya. Tuh, kalau kita dari sekarang selalu menjaga lingkungan, nanti kalau kalian dewasa, tanah ya, tanah atau lingkungan yang kita singgahi ini akan selalu bersih ya, akan selalu makmur ya, tidak akan yang namanya kekurangan air bersih, gitu ya. Nah, baik. Anak-anakku, coba pada tidur nggak nih ya? Kayaknya pada tidur ini ya. Ada bangun ini. Ngantuk. Dengerin apa ini? Ngantuk. Kalau bapaknya manggil nanti pada Pada bangun. tidur dulu ya. Karena karena nanti Tepuk ya tangan dulu dong, Pak. istirahat tidur. Tepuk tangan dulu ya, kita tepuk tangan semangat dulu. ya biar kita semangat dan nggak lapar, boleh lah kita tepuk tangan semangat dulu ya. Coba Oke, Pak Asep. Bapak mimpin, Bapak minta ya. Yang memimpin itu coba Ayu aja yang memimpin, ayo silakan tepuk tangannya. Tadi Ayu, Biar orang kita Ayu jangan lagi. nggak Bapak lapar. sama Ayu nih. Sik. Ayo silakan. Apa? Yang nggak ngantuk ya. Tepuk kopi jenah Bu Asri. Oh, tepuk semangatnya biar ngantuk ya. Soalnya kan pada ngantuk. Terus semangat aja, Pak. Ayo dipersilakan. Ayu. Ya, ayo. Bu Ayu atau Tuh, Bu kan Asti? ngelamun ayo. Bu Ayu lagi. Oh, Ayu ngelamun. Ngelamun ayo. lapar Pak. Iya. Lapar sama-sama. Iya. Semangat. Tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat apa tepuk kopi? Tadi kata Ya. Ade tepuk kopi. Saya belum tahu Pak kalau tepuk kopi. Semangat aja. Ya, tepuk semangat aja biar semangat ya. Ya. Tepuk. Ayo teman-teman, biar nggak ngantuk, nggak lapar, dan lebih semangat. Mari kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bapaknya nggak semangat gimana? Oke, terima kasih ya yang sudah yang sudah memimpin. Semangat ya, mudah-mudahan kita selalu semangat ya, jangan ngantuk nanti makannya nanti ya setelah kita belajar begitu ya. Nah, di situ Bapak punya tayangan video ya tentang pencemaran air. Coba kalian simak, tonton dengan seksama ya, dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan mengenai tayangan video ini ya, Pak. Nah, silakan kalian saksikan. Wah, di mana itu kok bagus banget, Pak. Sungai, Pak, itu. Duh, pengen nyebur ya, Bu? Pengen nyebur ya, Lian? Iya, enak. Tuh, kayaknya kalau jalan-jalan ke situ enak ya. Iya ya. Yuk ah. Ayo, Pak, Suaranya jalan. nggak ada. Nggak ada. Suaranya ada.
Enggak, Pak. Nggak ada, Suaranya Pak. nggak Kurang keluar, Pak. besar mungkin. Coba, Pak. Gedein. Volumenya. Ada? Udah? Nggak ada. Bapak sambil ngomong aja, Pak. Biar Itu ngerti. banjir ya? Sampah, Sampah. mengerikan, Pak. Oh, itu banyak sampah, Pak. Sampah di kali. Itu botol. Ih, Yang Iya, tadinya banyak. bagus, airnya jadi kotor. Itu airnya jadi hijau. oh, itu limbah. Limbah tuh apa ya? Ya, aku tanya ke Pak Asep, limbah itu Ah, apa? ini. Oh. Udah? Namanya selesai? Udah selesai. Nah, ya. Mulai lagi Pak itu. Mulai lagi kata Bu Neneng diputar lagi. Jadi tadi nggak ada suaranya ya? Ya anak-anak. Nggak ada, Pak. Ada suaranya? Nggak ada, Ada, ke Bapak aja ya. Pak yang ngomong, Pak. Wah, Tanya yang ngomong, Pak. Biar ada Jadi yang ngerti, dalam Pak. hari-hari kita itu selalu membutuhkan yang namanya air, ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Iya. Ada contohnya tentang pencemaran air. Ya, di antaranya tadi banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, ya, apalagi membuang sampah itu di sungai, gitu ya. Sehingga sungai itu mungkin airnya banyak yang kita gunakan, gitu ya, baik untuk mandi, bahkan kalau dulu kan untuk minum, gitu ya. Nah, sekarang juga sama sih sebenarnya, air bersih itu diambil dari sungai gitu ya, kayak di PDAM. Daerah saya itu banyak itu ya, mengambilnya dari sungai. Nah, kemudian ya, ada yang namanya limbah dari pabrik, gitu ya. Sehingga sungai itu tercemari oleh limbah pabrik, ya. Ada yang tahu limbah itu apa? Tadi Coba. Ayu nanya, Pak. Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Ayo, Apa, Pak. Pak? Ayo, Limbah, Pak, nanya. Pak. Tadi punya nanya. Limbah itu apa? Kotoran, Pak, kotoran. Kotoran. Jadi dari produksi, terus ya, cara menanggulangi seperti apa? Nah, harusnya orang-orang yang dia mempunyai anak khusus, ya, sehingga dia itu limbahnya tidak naik. Nah, sudah nah, harusnya menggunakan atau pabrik atau kita harus menyediakan tempat ya, atau ya dari produksi dia, gitu ya. Oke, selanjutnya ini nanti kita akan belajar di kemudian mengamati tadi ya. Pak Asep Saya kurang jelas. suaranya kurang jelas. Ah, putus-putus. Oh, putus. Jadi mana kali ya? Nah, karena ya. Ada yang rumahnya Nanti ya, perkelompok itu akan mengamati ya, kalian coba mengamati dari video yang baru nah, yang pertama ini informasi penting. Jadi informasi apa yang kalian dapat dari setelah kalian
Ya, dan masalah apa yang timbul ya dari tayangan video tersebut. Paham? Untuk tugas pengamatannya paham? Paham Pak, Coba bisa. lihat, paham? Ya, bisa ya. Pintar. Pintar-pintar anak kelas 5 mah ya. Tuh, karena sudah bisa mencari informasi ya. Tuh. Nah, kemudian di sini sama ya, sama seperti minggu-minggu yang lalu, kelompoknya masih tetap sama ya. Kelompok 1 itu terdiri dari 5 orang dan kelompok 2 5 orang ya. Tuh ya. Jadi nanti kalian mengamatinya secara berkelompok gitu ya. Nanti videonya juga akan share juga ke WhatsApp group ya, biar kalian itu mengamatinya dengan mudah dan teliti gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ya, nanti sama ya, akan Bapak kirim juga di WhatsApp group. Nah, di sini ada yang namanya fungsi air. Kalian itu coba menuliskan ya atau menjelaskan tentang air ya. Yang pertama ini fungsi air untuk tumbuhan ya, bagi tumbuhan. Kemudian fungsi air bagi hewan. Wah, tadi headset mana, Mas? Headset ya, fungsi air bagi hewan, dan kemudian fungsi air bagi manusia ya. Nah, kita itu hidup selalu pasti itu ya, pasti selalu membutuhkan yang namanya air ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa air gitu ya. Coba ada enggak sih? Iya Pak, gimana Pak? Lagi makan ya? Enggak Pak, ini lagi nyiapin sajadah di masjid. Oh iya. Nah, ya pasti kita itu selalu butuh air. Pasti kalau habis makan bisa enggak tanpa minum? Enggak bisa Pak, Ya. soalnya kan takut kesalak, haus juga gitu. Nah, kemudian bisa enggak itu 1 minggu tidak mandi? Enggak bisa Pak, nanti masih kotor, bau. Ya, gitu ya. Makanya peran air itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Seperti itu ya. Kemudian bagi tumbuhan juga sama ya. Tumbuhan itu tanpa air tidak mungkin berdiri tumbuh ya. Pak, Suaranya Pak Asep. Pak Sep. Pak Sep. Waktunya berapa menit lagi ya? Kayaknya udah lama banget. Ayo, si observer, coba lihat tadi berapa menit lagi. Pak Sep. Halo. Yang observernya siapa? Bu Neneng? Bu Limiati? Bukan Bu, bukan. Bu Asti sama Ibu Imyati. Oh, Bu Asti. Ya, Bu Asti, Bu Limiati. Berapa menit Pak lagi ya, Asep Bu? udah hampir 30 Bu, tadi mulai 10. Berarti 10 menit lagi ya? 10 menit apa 7 menit? Keluar ya? Ada mungkin. Pak Asepnya hilang. Pak Asepnya Adanya terbuang. terlempar nih. Kayaknya Pak Asep terlempar. Ke masjid. Masjid kayaknya Bu. Ini masih di dalam sini tidak ya? Coba lihat dari daftar hadir keluar. Keluar Ini Bu. 12. Keluar ya? Iya. Oh, kendala jaringan. Bagaimana Bu Neni? Masuk lagi Bu, Pak Asep. Tadi masih ada Bu. Gitu Bu.
Oh, masuk ya, nih masuk. Masuk lagi. Jalan-jalan. Keluar ya. Silakan Pak Asep. 7 menit lagi Pak Asep. Jadian kayak aku. Gua sih seneng. Ya dilanjut Pak Asep. Nah, gitu ya. Nanti kalian mengisi LKPD, cari masalah apa yang ada di dalam video, kemudian solusinya itu seperti apa. Kayak tadi ya, pencemaran air terjadi karena sampah. Kemudian solusinya apa, gitu ya? Jangan buang sampah ke sungai, begitu ya. Paham? Iya, Ya, Pak. coba Ade, paham? Ya, Pak. Ya, paham ya. Nah, pinter-pinter kelas 5 mah ya. Kemudian di sini ada peta konsep yang harus kalian isi juga ya. Akibat dari pencemaran air. Belum ada. Pak Asep mana Apa ya? peta konsepnya? Dosennya belum ada Pak Asep. Keluar, Belum Pak. disiapin ya. Kayaknya. Iya. Ya, manual. Nah, ya tadi Bapak terkendala jaringan ya. Tuh. Nah, kemudian ini peta konsepnya ya. Akibat dari pencemaran air apa saja ya. Kemudian cara menangani pencemaran air itu apa saja gitu ya. Coba satu contoh saja ya. Akibat dari pencemaran air ya. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air itu apa? Airnya kotor. Airnya kotor, airnya bau, Bau gitu ya. tidak bisa Kemudian dipakai. tidak bisa dipakai ya. Pinter. Paham semua? Paham lah ya pasti. Bagus ya. Kemudian ya pada akhirnya kita lama ya karena masih dalam keadaan pandemi gitu ya. Dan kesimpulan pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini ya, kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga air agar kita selalu bersih dan tidak ada pencemaran air gitu ya. Kemudian nanti soal akan Bapak kirim lewat WhatsApp. Ya, nanti ada 5 pertanyaan. Ya. Nah, latihan soal ini latihan individu ya. Tuh. Dan akhirnya selalu Bapak tekan atau sama-sama diingatkan ya, gunakan air secukupnya ya. Kalau mandi tidak usah memakai air yang berlebihan, secukupnya saja ya. Kemudian kita hendaknya selalu menjaga lingkungan kita ya. Oke anak-anak ya, akhirnya kita pelajaran hari ini sudah selesai ya. Coba barangkali ada yang mau sharing atau mau ditanyakan ya, silakan ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak, udah. Tidak ada Pak. Ya, pinter-pinter ya, Bapak yakin kelas 5 itu sudah pinter semua ya. Aja ya. Oke, baik. Itu saja pelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita bisa beraktivitas seperti semula dan ingat ya, ingat tentang protokol kesehatan, gitu ya. Jangan banyak main di luar, ya. Selalu jaga-jaga kesehatan. Ya, dulu biasanya nih ngayap mulu ya, main di luar. Perhatikan ya di masa pandemi ini, gitu ya. Dan akhirnya Bapak tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,